Jiwa yang terpilih. Ada sebuah rahasia agung yang tidak setiap manusia mampu menanggungnya. Malam ini, tepat sebelum fajar menyingsing esok hari, kehidupanmu akan memasuki sebuah babak baru. Fase yang akan mengejutkan banyak orang, bahkan menimbulkan rasa iri dalam hati mereka, meski mungkin mereka sendiri tak sepenuhnya menyadarinya. Mungkin engkau sendiri belum benar-benar memahami arah dan maknanya, namun tanda-tanda itu telah mulai tampak. Satu hal yang perlu engkau pahami, bila rahasia ini terlalu cepat dibocorkan, bila energi keberuntungan ini tergesa diceritakan, maka ia bisa lenyap begitu saja, bagaikan embun yang menguap saat tersentuh panasnya mentari. Pernahkah engkau merasakan ada sesuatu yang besar tengah bergerak mendekat? Sebuah perasaan samar di dalam hati yang berbisik lembut, "Tahan dulu, jangan ceritakan pada siapapun." Itu bukan kebetulan, bukan sekedar lintasan peiren. Itu adalah isyarat halus dari jagat raya, sebuah perintah lembut dari semesta yang ingin menjaga momentummu. Bayangkan, esok hari orang-orang yang dahulu meremehkanmu, yang tak pernah melihat nilaimu, tiba-tiba akan menatapmu dengan cara yang berbeda. Ada yang berpura-pura ramah, ada yang mulai mendekat dengan harapan, dan ada pula yang hatinya justru dipenuhi api kecemburuan. Mereka tidak akan mengerti bagaimana engkau bisa sampai di titik ini, karena mereka tidak tahu bahwa perjalananmu selama ini adalah lorong penuh ujian, jalan panjang yang diam-diam sedang mempersiapkanmu untuk momen besar yang segera tiba. Ingatlah satu kebenaran, semakin engkau memilih diam, semakin besar pula kekuatan yang kelak akan meledak dengan dahsyat pada waktunya. Dan kini, aku ingin menantangmu. Dengarkan dengan seksama hingga akhir, karena yang akan kuungkapkan ini bukanlah sekedar kalimat motivasi biasa. Ini adalah tanda-tanda, rahasia yang hanya dimiliki jiwa-jiwa terpilih yang siap menghadapi lonjakan besar dalam kehidupannya. Jika engkau mendapati dirimu berada dalam salah satu tanda ini, berhati-hatilah, bukan untuk mundur, melainkan agar engkau melangkah dengan cerdas, bijak, dan tidak membuka seluruh rahasia pada dunia sebelum saatnya tiba. Maka, siapkah engkau menerima rahasia yang akan membuat banyak hati terperangah, bahkan iri esok hari? Sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan engkau menekan tombol like sebagai dukungan agar semakin banyak jiwa-jiwa terpilih lain yang menerima pesan penting ini. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loncengnya agar setiap pesan rahasia dari semesta segera sampai kepadamu tanpa pernah terlewat. Tulislah angka 99 di kolom komentar bila engkau merasa pesan ini benar-benar ditujukan khusus untukmu. Ingatlah, sudah ribuan orang dari seluruh penjuru negeri yang merasakan perubahan besar setelah mendengarkan pesan di ruang ini, dan kini giliranmu untuk menjadi bagian dari mereka. Sekarang, mari kita mulai. Bab 1. Energi tak terlihat yang mulai mengitari hidupmu. Engkau mulai merasakan adanya sesuatu yang berbeda mengelilingimu. Bukan sekedar perubahan suasana, melainkan atmosfer yang seolah lebih padat, lebih penuh makna, lebih hidup dari biasanya. Langkah kakimu terasa lebih ringan, namun jantungmu berdegup dengan ritme yang sulit dijelaskan. Ada getaran halus yang menyusup ke dalam nadi, membuatmu seakan mendengar bisikan semesta yang bergaung lembut di telingamu. Ini bukan kebetulan, bukan pula ilusi ciptaan pikiran. Ini adalah gelombang energi tak kasat mata. Gelombang yang membawa pesan, peluang, pertemuan, dan arah baru yang akan mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Mungkin engkau belum melihat wujudnya, namun engkau pasti dapat merasakannya. Seperti aroma tanah basah sebelum hujan turun. Seperti hangatnya sinar mentari yang perlahan menyelinap dari ufuk timur sebelum akhirnya menyinari seluruh bumi. Tanda-tandanya semakin nyata. Orang asing menatapmu lebih lama dari biasanya, seakan mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan belum sepenuhnya kau pahami. Peristiwa-peristiwa kecil yang dahulu kau kira kebetulan, kini membentuk pola yang terlalu rapi untuk disebut acak.
jam yang selalu menunjukkan angka sama, mimpi-mimpi yang terasa begitu hidup hingga kau terbangun dengan napas tersengal, atau dorongan kuat dalam hatimu yang memintamu melangkah ke arah yang tak pernah berani kau tempuh sebelumnya. Seakan ada tangan gaib yang membimbingmu, menggeser posisimu, mengalihkan langkahmu, hingga akhirnya membawamu menuju titik yang sudah tertulis jauh sebelum engkau lahir. Titik itu bukan hanya sebuah tempat di dunia nyata, melainkan titik kesadaran, ruang dalam dirimu di mana segala peristiwa yang kau alami selama ini akhirnya akan menemukan makna sejatinya. Dalam keheningan ini, engkau mulai menyadari bahwa energi ini memiliki kecerdasan. Ia bukan energi biasa. Ia membawa maksud, kehendak, bahkan misi. Rasanya seolah engkau sedang diundang dalam sebuah perjalanan rahasia. Dan hanya jiwa-jiwa yang siap secara batin yang dapat melangkah masuk. Kadang ia hadir sebagai dorongan penuh keyakinan yang membuatmu bergerak tanpa ragu. Kadang ia muncul sebagai ujian yang menuntut kesabaranmu bertahan meski beban terasa berat. Namun, di balik setiap tarikan dan dorongan itu tersimpan sebuah janji yang tak terucap. Janji bahwa bila engkau berani mengikuti arusnya, engkau akan sampai pada puncak takdirmu. Dan saat itu tiba, engkau akan sadar bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Semua adalah rancangan ilahi yang dibungkus rapi dalam gelombang energi yang kini sedang berputar, mengitari, dan menyinari hidupmu. Bab 2. Pertemuan tak terduga yang mengubah arah. Saat energi tak kasat mata itu mulai mengitari hidupmu, semesta pun mulai menata panggungnya. Engkau akan mendapati bahwa hidupmu dipenuhi dengan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya tidak pernah kau rencanakan. Orang-orang baru, wajah-wajah asing, bahkan kejadian sederhana yang sekilas tampak sepele, ternyata membawa pesan tersembunyi. Tidak semua yang datang akan menjadi sahabat. Ada yang hadir hanya sebentar, sekadar menjadi penanda bahwa langkahmu berada di jalur yang benar. Namun ada pula yang muncul untuk menggoyahkan hatimu, menyulut emosimu, bahkan menantang keyakinanmu. Meski demikian, jangan pernah terburu-buru menilai. Sebab, dalam setiap pertemuan, baik manis maupun getir, selalu ada hikmah yang sedang dipahatkan ke dalam jiwamu. Bayangkan dirimu sedang menempuh perjalanan panjang di jalan yang belum pernah kau lewati. Tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri, memberikan secangkir air di tengah dahaga, lalu pergi begitu saja. Atau ada pula yang mencoba menghalangi langkahmu, hanya untuk membuatmu belajar bahwa engkau lebih kuat daripada yang kau kira. Semua itu bukan kebetulan. Semua adalah bagian dari rancangan besar yang menuntunmu menuju titik yang telah dipersiapkan untukmu sejak awal. Kadang engkau akan dipertemukan dengan orang yang seakan mengenalmu, meski baru pertama kali bertatap. Tatapan mereka menyimpan rahasia, ucapan mereka membangunkan sesuatu di dalam hatimu. Pertemuan seperti ini adalah tanda bahwa semesta sedang menyatukan kepingan hidupmu. Mereka mungkin datang untuk membuka pintu, memberikan kunci, atau sekadar menunjukkan arah. Namun ada pula pertemuan yang terasa berat. Orang-orang yang hadir justru menguji kesabaranmu, menyulit emosimu, atau menekanmu hingga hampir menyerah. Jangan salah. Merekalah cermin yang membuatmu mengenali bagian dirimu yang belum kau jinakkan. Mereka adalah ujian yang membentuk keberanianmu, agar ketika engkau mencapai puncak takdirmu, hatimu tidak lagi rapuh oleh godaan atau bisikan dunia. Ingatlah satu hal, tidak ada pertemuan yang sia-sia. Bahkan mereka yang hanya singgah sebentar, bahkan mereka yang menyakitimu, semua hadir sebagai perantara. Mereka adalah aktor yang tanpa sadar dipilih semesta untuk memainkan perannya dalam naskah hidupmu. Dan ketika engkau mampu melihat setiap pertemuan sebagai tanda, hatimu akan dipenuhi ketenangan. Engkau tidak lagi menolak, tidak lagi memberontak, tetapi menerima dengan penuh kebijaksanaan. Karena engkau tahu, setiap jiwa yang datang adalah bagian dari perjalanan rahasia yang sedang mengantarkanmu menuju keajaiban yang lebih besar.
Bab 3. Intuisi yang semakin mengasah kesadaran. Dalam beberapa hari terakhir, perlahan-lahan kamu mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang aneh, namun juga indah, yang tumbuh dan bergerak di dalam dirimu. Pikiranmu kini terasa lebih terang, lebih jernih, seakan kabut yang menutupi pandanganmu selama ini mulai tersibak. Hatimu menjadi lebih peka, penuh kehalusan rasa, seolah ada radar batin yang senantiasa bekerja tanpa henti di balik lapisan kesadaranmu. Sebelum seseorang melontarkan kata-kata, kamu sudah bisa menangkap maksud yang tersembunyi di balik ucapannya. Sebelum sebuah peristiwa benar-benar terjadi, tubuhmu telah lebih dahulu memberi tanda halus, kadang berupa rasa tak nyaman yang tiba-tiba muncul di perut, kadang berupa getaran hangat yang berdenyut di dada, atau desiran dingin yang mengalir di sepanjang tulang belakang. Semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah isyarat, tanda bahwa semesta tengah membuka pintu mata batinmu. Perubahan ini bergerak perlahan-lahan namun pasti, bagaikan fajar yang membelah kegelapan malam, menghadirkan cahaya baru yang mengusir segala pekat. Kamu mulai memahami bahwa melihat dunia bukan lagi hanya dengan mata fisik semata, melainkan dengan pandangan batin yang mampu menembus lapisan-lapisan yang tak terlihat oleh kebanyakan orang. Kekuatan ini membuatmu semakin sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak pernah berdiri sendiri. Setiap peristiwa, setiap kata, setiap perjumpaan membawa pola, pesan, dan makna yang dalam. Tiba-tiba kata-kata yang kamu dengar, kejadian yang kamu saksikan, atau bahkan pertemuan singkat dengan orang asing terasa seperti potongan teka-teki yang saling mengait, saling menyempurnakan gambaran besar yang belum sepenuhnya terungkap. Kamu menjadi peka terhadap tanda-tanda kecil yang selama ini tak kamu hiraukan. Seekor burung yang hinggap di dekatmu, hembusan angin yang muncul di tengah keheningan, atau sinar matahari yang menembus celah awan tepat ketika pikiranmu dipenuhi keraguan. Semua itu kini tak lagi tampak biasa. Mereka seperti bahasa rahasia yang dikirimkan langsung kepadamu. Sebuah komunikasi batin yang hanya dirimu yang mampu benar-benar memahaminya. Dalam keheningan, kamu perlahan belajar bahwa intuisi bukanlah sekedar firasat samar. Ia adalah kompas jiwa, penunjuk arah yang menuntun langkahmu menuju tujuan yang sejak lama sudah disiapkan untukmu. Namun bersamaan dengan hadirnya anugerah ini, lahirlah juga tanggung jawab yang tumbuh di dalam hatimu. Sebab semakin tajam intuisi, semakin besar pula ujian yang datang, membedakan dengan jernih antara suara murni hati dan bisikan halus ego yang menipu. Alam semesta tidak menghadiahkanmu kepekaan ini sekadar untuk membuat hidupmu lebih mudah, melainkan untuk menuntunmu menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Sebuah ruang batin di mana setiap keputusanmu bukan hanya berdampak pada dirimu sendiri, melainkan juga pada arah kehidupan orang lain yang terhubung denganmu. Mungkin sesekali muncul rasa takut, rasa gamang ketika kejelasan itu hadir begitu nyata di depanmu. Namun, jauh di lubuk hatimu, kamu tahu ini adalah panggilan. Sebuah panggilan yang tidak boleh diabaikan karena ia adalah kunci menuju takdirmu. Takdir yang telah menunggumu sejak awal perjalanan. Dan kini, perlahan kamu mulai merasakan ada yang memperhatikanmu. Bukan karena alasan yang jelas, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Tatapan orang-orang kini terasa lebih lama dari biasanya. Di jalanan, di tempat kerja, bahkan di ruang publik yang penuh orang asing, ada saja mata yang mengikuti langkahmu. Kadang mereka buru-buru memalingkan wajah ketika tatapanmu bertemu. Kadang mereka justru tersenyum tanpa alasan yang pasti. Mereka sendiri mungkin tidak memahami mengapa. Namun tanpa disadari, mereka sedang merespons gelombang energi yang kini terpancar darimu.
Bukan karena pakaian yang kau kenakan, bukan pula karena kata-kata yang kau ucapkan, melainkan karena sesuatu yang datang dari dalam, dari getaran jiwa yang sedang naik mengisi setiap langkah, setiap gerak, setiap kehadiranmu. Energi itu membuat keberadaanmu sulit diabaikan meski kamu tidak pernah berniat mencuri perhatian. Perubahan ini bahkan tampak jelas dalam interaksi sehari-hari. Orang-orang yang sebelumnya lewat tanpa menoleh, kini mulai menyapa. Ada yang memulai percakapan seakan kalian sudah lama saling mengenal. Ada yang tiba-tiba menawarkan bantuan atau bahkan membuka diri, menceritakan hal-hal pribadi yang mereka sendiri tak pernah bagikan pada orang lain. Mereka tidak sadar alasannya. Namun jiwa mereka tahu. Ada ketenangan yang memancar darimu, bercampur dengan daya tarik yang halus, membuatmu menjadi tempat yang aman sekaligus misterius. Perpaduan antara rasa nyaman dan rasa penasaran seperti magnet yang tak terlihat, menarik mereka untuk mendekat bahkan sebelum pikiran mereka sempat memprosesnya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam sedang berlangsung. Energi magnetik yang kini menyertaimu adalah pertanda bahwa frekuensi jiwamu sedang selaras dengan gelombang yang lebih tinggi. Dan hal itu menjadikanmu penerang bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari arah. Semakin kuat getaranmu, semakin banyak hati yang secara naluriah tertarik kepadamu. Bukan sekedar untuk hadir, melainkan untuk mengambil bagian dari cahaya yang kau bawa. Cahaya itu sedang meluaskan jangkauanmu, menempatkanmu di hadapan orang-orang yang kelak akan berperan dalam perjalanan takdirmu. Ada yang datang sebagai pembawa pesan, ada yang hadir sebagai penguji, dan ada pula yang akan menjadi sekutu yang sejati. Dan di titik inilah kamu mulai mengerti dengan lebih dalam bahwa segala perhatian yang datang kepadamu bukanlah sekedar fenomena sosial, melainkan sebuah panggilan spiritual yang sedang bekerja, menuntunmu untuk melangkah ke arah yang sudah digariskan semesta. Bab 4. Perubahan getaran tubuh. Ada masa-masa di mana tubuhmu terasa lebih ringan dari biasanya, seolah-olah lapisan beban yang selama ini melekat pelan namun pasti terangkat dari dirimu. Langkahmu pun kini berbeda, tidak lagi tergesa-gesa, melainkan penuh kendali, tenang, dan berwibawa. Setiap gerakanmu bagai mengikuti alunan irama halus yang datang dari kedalaman jiwa. Seakan ada simfoni tak kasat mata yang kini selaras dengan tubuhmu. Namun di sisi lain, ada pula hari-hari ketika engkau merasa letih tanpa sebab yang jelas. Meski tidak banyak melakukan aktivitas fisik, rasa lelah itu datang begitu saja. Jangan terburu-buru mengira ada sesuatu yang salah dengan tubuhmu. Karena sesungguhnya, itu adalah tanda bahwa jasadmu sedang menyesuaikan diri dengan gelombang energi baru yang kini mengalir di dalam dirimu. Perubahan ini tidak bekerja di ranah yang dapat diukur dengan logika semata. Ia menembus jaringan, merasuk ke dalam sel, bahkan menyentuh memori tubuhmu yang terdalam. Seluruh sistemmu kini sedang diselaraskan ulang, diatur kembali agar bergetar dalam harmoni yang lebih tinggi. Kadang perubahan itu hadir bersamaan dengan sensasi fisik, suhu tubuh yang berubah tanpa sebab, detak jantung yang berlari tak menentu, atau getaran lembut yang muncul di telapak tangan dan kaki. Ada kalanya gelombang hangat mengalir naik dari tulang belakang menuju kepala, atau sebaliknya, hembusan dingin menyapu kulitmu dengan cepat. Semua itu adalah proses alami, bagaikan sebuah instrumen musik yang sedang disetel ulang agar nadanya menjadi lebih murni dan sempurna. Bahkan, tidurmu pun ikut berubah. Ada malam-malam ketika tidur terasa lebih dalam dan penuh mimpi yang intens. Sementara di waktu lain, engkau mungkin terbangun di tengah malam dengan kesadaran penuh, tanpa rasa kantuk yang memberatkan.
Sesungguhnya tubuhmu sedang belajar untuk berbicara dengan bahasa energi yang baru. Dan setiap sensasi maupun gejala adalah pesan yang patut kau dengarkan. Di balik semua perubahan ini, ada kebijaksanaan ilahi yang sedang bekerja. Alam semesta tidak hanya mengubah pikiran dan perasaanmu, melainkan juga mempersiapkan wadah fisikmu agar sanggup menampung cahaya dan kekuatan yang lebih besar. Tubuh yang belum siap tak akan mampu menanggung frekuensi tinggi terlalu lama. Maka, penyesuaian ini adalah bagian penting dari perjalananmu menuju kebangkitan. Apabila tubuhmu merasa lelah, berikanlah ia waktu untuk beristirahat. Jika semangatmu berkobar, ikutilah dorongan itu dengan penuh kesadaran. Dengarkan tubuhmu seperti engkau mendengarkan bisikan hatimu. Karena pada akhirnya, tubuhmu bukan sekadar rumah bagi jiwamu. Ia adalah instrumen agung yang kelak akan memainkan simfoni takdirmu di panggang kehidupan baru. Bab 5. Mimpi yang mengandung petunjuk. Beberapa malam terakhir, tidurmu tidak lagi sekadar menjadi waktu untuk beristirahat. Ada mimpi-mimpi yang hadir dengan warna, nuansa, dan rasa yang begitu nyata. Seakan-akan engkau sungguh berada di dalamnya. Kadang engkau berjumpa dengan sosok-sosok yang tidak kau kenal di dunia nyata, namun terasa begitu akrab di dalam hati. Atau engkau berjalan di tempat-tempat asing, padang luas yang sunyi, kota-kota kuno yang penuh sejarah, hutan berkabut yang menyimpan misteri. Di dalam mimpi itu, terkadang engkau menerima sesuatu, sebuah kunci, selembar surat atau sekadar tatapan penuh makna dari sosok yang misterius. Semua itu bukan kebetulan. Mereka adalah pesan simbolis dari dimensi spiritual yang dikirimkan langsung kepadamu karena hatimu kini cukup peka untuk menerimanya. Di balik setiap simbol, tersimpan petunjuk yang ingin dibawa masuk ke dalam kehidupan nyata. Bisa jadi, kunci yang engkau terima melambangkan pintu kesempatan yang sebentar lagi akan terbuka. Mungkin kota asing yang engkau jelajahi adalah cerminan perjalanan batinmu yang kini sedang menembus wilayah kesadaran baru. Bahkan percakapan singkat dengan sosok misterius dalam mimpimu bisa menjadi jawaban atas pertanyaan yang selama ini kau simpan jauh di relung hati. Kadang bahasan itu datang jelas dan mudah dimengerti. Namun, seringkali ia muncul dalam bentuk teka-teki yang mengundangmu untuk merenung lebih dalam. Semakin engkau mencatat dan memperhatikan mimpi-mimpimu, semakin terbuka jalur komunikasi antara jiwamu dengan dimensi yang lebih tinggi. Ketahuilah, mimpi-mimpi itu bukan sekadar hiburan malam atau bunga tidur semata. Mereka adalah undangan untuk masuk lebih dalam proses transformasi besar yang sedang terjadi. Alam spiritual tidak sembarangan mengirimkan pesan. Mereka memilih jiwa-jiwa yang siap. Jiwa-jiwa yang memegang peranan penting dalam rencana ilahi. Itulah sebabnya engkau diminta untuk tidak mengabaikannya. Ketika engkau terbangun, luangkan sejenak untuk mengingat setiap detail, sekecil apapun itu. Warna, aroma, suara, bahkan emosi yang mengiringi mimpimu. Karena bisa jadi, di balik mimpi yang tampak aneh, sekalipun tersembunyi petunjuk yang akan menentukan arah langkahmu di dunia nyata. Dan bila engkau berani mengikutinya, hidupmu mungkin tidak akan pernah sama lagi. Bab 6. Kesempatan yang muncul dari arah tak terduga. Ada saat-saat dalam hidup ketika peluang hadir begitu saja, tanpa tanda, tanpa aba-aba, seolah-olah ia dibawa oleh hembusan angin misterius yang datang dari arah yang tak pernah kau perhitungkan sebelumnya. Kadang, seseorang yang jarang bertukur kata denganmu tiba-tiba muncul, menghubungi, dan membawa tawaran yang mampu membuka pintu baru dalam hidupmu. Di waktu lain, mungkin hanya sebuah percakapan singkat yang kau dengar di ruang publik, tampak sepele namun ternyata menyimpan petunjuk penting yang membawamu pada langkah besar berikutnya. Bahkan ada kalanya sebuah ide datang begitu saja di kepalamu ketika kau tengah melakukan hal-hal kecil dan sederhana. Namun anehnya, ide itu hadir dengan kekuatan yang membuat hatimu bergetar, seolah ia membawa pesan dari dimensi yang lebih tinggi.
Ketahuilah, semua itu bukanlah kebetulan. Ada tangan tak terlihat yang tengah menyusun potongan-potongan takdirmu dengan sangat rapi, menempatkannya tepat di jalur yang harus kau lewati pada waktu yang paling sesuai. Orang-orang tertentu mulai hadir di hidupmu, layaknya karakter baru yang muncul di sebuah babak cerita. Mereka datang dengan caranya masing-masing. Ada yang membawa kabar gembira, ada yang menyampaikan saran yang membuka kesadaranmu, bahkan ada pula yang hanya mengucapkan satu kalimat sederhana, namun mampu mengubah arah pandangmu terhadap kehidupan. Kehadiran mereka mungkin tampak biasa saja pada awalnya, tetapi seiring waktu kau akan menyadari bahwa setiap pertemuan adalah jembatan, penghubung menuju sesuatu yang lebih besar. Ada yang memperkenalkanmu pada peluang kerja, ada yang menghubungkanmu dengan sosok berpengaruh, ada pula yang membagikan pengetahuan berharga yang menjadi kunci untuk membuka jalan baru. Semua itu mengalir tanpa paksaan, begitu alami, membuatmu sadar bahwa kau tidak sedang berjalan seorang diri, melainkan sedang diarahkan oleh kekuatan semesta. Namun, di balik semua peristiwa ini, ada ujian yang halus. Alam semesta seakan bertanya padamu, apakah kau cukup peka untuk mengenali peluang ketika ia datang dengan wajah sederhana? Apakah kau cukup berani untuk melangkah ketika pintu itu terbuka? Sebab kesempatan tidak selalu hadir dalam bentuk gemerlap dan jelas terlihat. Kadang ia tersembunyi di balik hal-hal kecil yang kerap kita anggap remeh. Tetapi bila kau mampu melihat pola yang sedang dirajut, kau akan memahami bahwa setiap momen adalah bagian dari rancangan besar. Rancangan yang dengan penuh kasih membawa langkahmu lebih dekat kepada takdir yang telah lama menantimu. Dan kelak, ketika kau menoleh ke belakang, kau akan tersenyum, menyadari bahwa segalanya bermula dari satu kejadian sederhana yang datang entah dari mana, namun mengubah arah hidupmu selamanya. Bab 7. Rasa tenang yang tidak biasa. Ada keheningan yang indah ketika dunia di sekitarmu mungkin tengah riuh, kacau, dan penuh suara, namun hatimu justru merasakan keteduhan yang sulit dijelaskan. Masalah yang dahulu begitu mudah membuatmu resah, kini hanya terasa seperti riak kecil di permukaan air, tak lagi memiliki kekuatan untuk menenggelamkan dirimu. Ada rasa damai yang merayap perlahan ke dalam dadamu, menenangkan setiap kegelisahan. Kedamaian itu bukan karena semua persoalan telah selesai, melainkan karena hatimu kini mengerti. Kau tidak lagi berjalan sendirian. Ada kekuatan yang melindungimu, seperti selimut tak kasat mata yang menyelimuti tubuhmu, menjaga agar badai yang datang tidak mampu meluluh lantakkan dirimu. Rasa tenang ini adalah pertanda halus, tanda bahwa kau sedang berada di jalur yang tepat, jalur yang memang sejak awal ditulis untukmu. Rasa damai ini bukanlah bentuk pengabaian terhadap masalah, melainkan lahir dari sudut pandang baru. Kau mulai memandang setiap tantangan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai bagian dari proses yang mesti dilewati untuk menguatkan langkahmu. Bahkan di tengah tekanan, kau mampu merasakan aliran energi yang menopangmu, seolah-olah ada suara lembut dari dalam batin yang berbisik, "Tetaplah di sini. Semuanya akan baik-baik saja." Keyakinan inilah yang membuatmu tak lagi mudah goyah oleh opini orang lain ataupun oleh keadaan yang tampak tidak menentu. Kau mulai mengerti, kedamaian sejati tidak pernah datang dari dunia luar, melainkan lahir dari sinkronisasi antara jiwamu dengan kehendak ilahi. Dan semakin kau berjalan di jalur ini, semakin jelas pula bahwa rasa damai yang kau rasakan adalah bentuk perlindungan spiritual. Ia adalah pelukan energi yang lebih besar daripada dirimu sendiri, energi yang menuntun, menjaga, dan memastikan langkahmu tidak menyimpang. Maka sekalipun badai datang menghadang, kau tahu bahwa itu hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari kisahmu. Kedamaian ini adalah modal terbesar untukmu melangkah ke depan. Dari sinilah lahir keberanian, dan dengan hati yang tenang, takdirmu akan terbentang lebih mudah di hadapanmu, seperti jalan yang sudah lama menantikan tapak langkahmu. Bab 8. Kekuatan untuk melepaskan masa lalu.
akan tiba satu titik dalam perjalanan hidup di mana kamu akhirnya menyadari bahwa menggenggam masa lalu terlalu erat hanyalah menambah beban di pundakmu, membuat langkahmu terseret berat. Dan di titik itu, tanpa ada paksaan, perlahan kamu mulai belajar seni melepaskan. Dendam yang dahulu menyala bagai api di dalam dada, luka yang dulu terasa mustahil untuk sembuh, serta penyesalan yang sering hadir mengganggu tidur di tengah malam yang sunyi, semua itu kini perlahan sirna. Seperti kabut yang menghilang bersama terbitnya matahari, mereka berganti dengan cahaya hangat yang menenangkan jiwa. Kamu tidak lagi ingin menyia-nyiakan energi untuk mengurusi hal-hal yang sudah berlalu. Sebab, kini kamu paham setiap kepedihan yang pernah menorehkan perih sebenarnya hanyalah bagian dari proses pembentukan dirimu. Semakin ringan beban di hatimu, semakin lapang pula ruang di dalam dirimu yang siap diisi dengan anugerah-anugerah baru yang lebih indah. Namun, perjalanan ini tentu tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana kenangan lama mencoba kembali hadir, mengetuk pintu pikiranmu dengan cerita-cerita yang dahulu pernah kamu yakini. Tapi kali ini, kamu berbeda. Kamu menatap masa lalu itu dengan pandangan yang lebih dewasa, tanpa amarah, tanpa air mata, hanya dengan pemahaman yang mendalam. Kini kamu mengerti, orang-orang yang dulu pernah melukaimu hanyalah pemeran dalam skenario besar kehidupanmu. Mereka hadir bukan untuk menghancurkanmu, melainkan mengajarkanmu pelajaran penting. Pelajaran yang tak akan pernah kamu peroleh tanpa melalui rasa sakit itu. Saat kesadaran ini tumbuh, luka lama tidak lagi menjadi belenggu, melainkan penanda perjalanan yang telah berhasil kamu lalui. Melepaskan masa lalu bukanlah tentang melupakan, melainkan mengubah cara kamu membawanya. Setiap pengalaman pahit kini bukan lagi batu sandungan, melainkan pijakan kokoh yang menguatkan langkahmu. Hati menjadi ringan, langkah semakin cepat, dan energi keberuntungan mulai menemukan jalannya menuju dirimu. Alam semesta hanya dapat mengisi tangan yang kosong. Maka, ketika kamu berani melepaskan genggaman masa lalu, sesungguhnya kamu sedang membuka ruang bagi berkah-berkah baru untuk masuk. Di titik ini, kamu tidak lagi menunggu kebahagiaan datang dari luar, melainkan mulai menciptakannya sendiri dengan membebaskan dirimu dari beban yang sudah tidak layak dibawa. Bab 9. Kehilangan hal-hal yang tidak lagi sesuai. Kehilangan terkadang datang tanpa aba-aba, tanpa peringatan. Seseorang yang kamu cintai pergi dari hidupmu. Hubungan yang kamu kira akan bertahan selamanya, tiba-tiba runtuh. Atau sebuah benda yang dulu kamu anggap begitu berharga, lenyap begitu saja. Awalnya hatimu terasa hampa, seakan ada bagian dari dirimu yang tercabut. Namun, semakin kamu duduk tenang dan memperhatikan, semakin jelas bahwa semua ini bukanlah kebetulan semata. Alam semesta sedang membersihkan jalanmu, menyingkirkan segala hal yang tidak lagi selaras dengan frekuensi baru yang kini kamu pancarkan. Kehilangan, meskipun terasa menyakitkan, sesungguhnya adalah ruang kosong yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih selaras dengan takdirmu. Proses ini memang bisa membingungkan, apalagi bila yang hilang pernah menjadi sumber kebahagiaanmu. Tetapi, energi memiliki hukum yang tak bisa ditawar. Apa yang tidak lagi sejalan akan terlepas meskipun kamu berusaha keras mempertahankannya. Terkadang, kepergian itu adalah bentuk perlindungan ilahi, mencegahmu agar tidak terjebak terlalu lama di jalan yang tidak akan pernah membawamu menuju tujuan sejati. Semakin kamu melawan, semakin berat penderitaanmu. Namun saat kamu memilih menerima, kelegaan yang tak terduga pun datang. Seolah ada beban yang selama ini menekan pundakmu, kini terangkat begitu saja. Kehilangan itu menandakan bahwa satu siklus telah usai, dan sebuah bab baru siap dimulai. Alam semesta tidak pernah mengosongkan sesuatu tanpa alasan.
ia selalu berniat mengisinya kembali dengan sesuatu yang lebih indah, lebih tepat, dan lebih sejalan dengan siapa dirimu yang sekarang. Maka, daripada meratapi apa yang pergi, persiapkanlah dirimu untuk menyambut yang akan datang. Karena yang baru tidak hanya akan mengisi kekosongan itu, melainkan juga membuatmu bersyukur atas kehilangan yang dulu sempat membuatmu menangis. Beginilah cara lembut semesta mendidik kita, bahwa untuk menerima hadiah yang lebih besar, kita harus berani melepaskan apa yang sudah selesai. Bab 10. Bisikan untuk menjaga diam. Ada saat-saat dalam perjalanan hidupmu akhir-akhir ini di mana hati begitu ingin meluapkan kabar gembira, berbagai rencana besar, atau menceritakan peluang indah yang baru saja terbuka. Lidahmu seakan hendak terburu-buru untuk mengucapkannya. Namun tiba-tiba muncul sebuah getaran halus yang menahanmu. Ada suara lirih dari dalam hati yang berbisik lembut. Belum saatnya, biarkan ia tumbuh dulu. Itu bukanlah rasa takut, bukan pula keraguan. Sebaliknya, itu adalah bentuk pelindungan yang lahir dari kedalaman jiwa. Energi positif yang baru terbit di dalam dirimu masih rapuh, seperti tunas muda yang belum kuat menahan badai. Membicarakannya terlalu dini bisa membuat cahaya itu melemah, tersedot, atau bahkan terdistorsi oleh pandangan, pendapat, bahkan niat tak sadar dari orang lain. Dorongan untuk diam ini sesungguhnya adalah salah satu bentuk intuisi paling lembut namun sangat kuat. Ia mengajarkanmu bahwa tidak semua orang mampu menyambut kabar baik dengan hati yang murni. Sebagian akan tersenyum dan mendukung, namun sebagian lain, sadar atau tanpa sadar, mungkin menalurkan keraguan atau energi yang dapat mengurangi semangatmu. Bahkan tatapan sekelobat, komentar singkat, atau nada bicara yang tampak biasa bisa menjadi angin yang mengganggu nyala api yang sedang kau rawat. Maka, kamu pun merasakan seolah sedang menggenggam darah api suci, sesuatu yang berharga, yang tak boleh sembarangan dipamerkan sebelum waktunya. Dalam keheningan, bara itu akan bertumbuh, menguat, dan bersiap menjadi api yang tidak mudah padam. Menjaga diam bukanlah tanda menyembunyikan kebahagiaan, melainkan seni melindunginya sampai ia matang, kokoh, dan siap menampakkan sinarnya pada dunia. Ketika kamu menahan diri, sesungguhnya kamu sedang memberikan ruang bagi proses ilahi untuk bekerja tanpa gangguan. Akan datang waktunya ketika kamu bisa membagikan kabar itu, dan pada saat yang tepat, tak ada satupun kekuatan yang bisa menghentikan terangnya. Hingga momen itu tiba, biarkan rencanamu menjadi rahasia indah antara dirimu dan semesta. Karena di dalam kesunyian, keajaiban bertunas lebih cepat. Dan apa yang lahir dari hening seringkali menjadi sesuatu yang paling murni dan paling kuat dalam kehidupanmu. Bab 11. Tanda alam yang terus muncul. Seiring perjalananmu, kamu mulai menyadari adanya pola-pola halus yang berulang di sekelilingmu. Angka yang sama menampakkan diri di jam dinding, di plat kendaraan, atau di papan tanda yang kamu lihat berulang kali. Deretan angka seperti 1111, 222, atau 777 hadir bukan sekadar kebetulan. Mereka adalah bahasa rahasia, cara semesta berkomunikasi dengan jiwa yang telah siap menerima pesan-pesannya. Tak hanya angka, mungkin kau juga sering melihat seekor burung tertentu yang melintas di hadapanmu, kupu-kupu yang hinggap di dekatmu, atau peristiwa kecil yang terlalu indah untuk dianggap kebetulan. Semua itu adalah bisikan halus semesta yang berkata, "Tenanglah, kau berada di jalan yang tepat, teruslah melangkah, waktumu hampir tiba." Tanda-tanda sinkronisitas ini kerap muncul di momen tak terduga. Saat kamu sedang bimbang memikirkan sesuatu, tiba-tiba muncul simbol yang seolah menjadi jawaban. Mungkin ketika kau merindukan seseorang, tiba-tiba orang itu menghubungimu. Atau ketika kau ragu untuk mengambil langkah, kau tanpa sengaja mendengar percakapan orang asing yang justru mengucapkan kata-kata yang kamu butuhkan. Semesta tak pernah berteriak dalam menyampaikan pesannya. Ia berbicara dalam bisikan, melalui tanda-tanda yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang peka. Dan kini,
hatimu telah sampai pada fase di mana ia mampu merasakan setiap getar halus itu. Ketahuilah, tanda-tanda itu bukan sekadar hiburan batin. Mereka adalah penunjuk arah, penanda bahwa momentum besar tengah mendekat. Semesta ingin memastikan agar engkau tetap percaya, tetap melangkah dan tidak menyerah meski hasil nyata belum terlihat di hadapan mata. Setiap burung yang melintas, setiap angka yang berulang, setiap peristiwa sinkron yang mengalir ke hidupmu adalah benang-benang kecil yang perlahan menenun jaring takdirmu. Dan kelak, ketika semua benang itu menyatu, kau akan melihat gambaran besar yang utuh, bahwa setiap tanda adalah undangan halus agar engkau bersiap. Karena sesuatu yang lama kau nantikan, kini tengah bergerak mendekat, hampir tiba, siap menampakkan dirinya di hadapanmu. Bab 12. Dukungan misterius dari sosok yang tak terduga. Ada saat-saat dalam kehidupan di mana pertolongan hadir dari arah yang sama sekali tak pernah terlintas dalam benakmu. Bantuan itu tidak selalu datang dari orang yang dekat, bukan pula dari mereka yang sering berbagi kisah denganmu. Justru terkadang, seseorang yang jarang kau sapa, atau bahkan hampir tak pernah kau kenal, tiba-tiba hadir tepat di saat krusial, membawa uluran tangan yang tak ternilai. Mereka bisa muncul dalam bentuk yang sederhana, memberi solusi ketika jalan pikiranmu terasa buntu, menyampaikan informasi yang seolah menjadi kunci atas kebingunganmu, atau sekadar hadir dengan niat tulus untuk menopangmu ketika langkahmu hampir goyah. Aneh rasanya, seakan mereka telah mengetahui kebutuhanmu tanpa pernah kau ucapkan. Seakan ada bisikan halus yang menuntun mereka untuk datang di waktu yang persis kau perlukan. Di balik kehadiran mereka, tersimpan kemungkinan besar bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi, sesuatu yang melampaui logika manusia, yang sengaja mengirim mereka untuk memastikan dirimu tetap berjalan di jalur yang telah digariskan. Dukungan misterius itu kerap hadir dengan waktu yang begitu sempurna, terlalu sinkron untuk disebut kebetulan semata. Kadang mereka mempertemukanmu dengan seseorang yang berpengaruh, membuka jalan menuju kesempatan besar, atau menyelamatkanmu dari keputusan yang bisa menjerumuskan. Lebih mengagumkan lagi, mereka hampir selalu melakukannya tanpa pamrih, seolah peran mereka hanyalah menjadi jembatan, sekadar memastikan kau melintasi satu titik penting dalam perjalanan hidupmu. Dan setelah tugas itu selesai, mereka seringkali lenyap kembali dari keseharianmu, meninggalkan tanda tanya yang tak mudah dijawab. Namun, jauh di lubuk hatimu, kau tahu, keberadaan mereka bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rancangan agung yang sudah ditulis untukmu. Saat dirimu mulai menyadari pola ini, perlahan kau akan mengerti bahwa semesta bekerja dengan cara yang lembut namun penuh makna, melalui orang-orang yang hadir di sekelilingmu, bahkan lewat sosok-sosok yang sama sekali tak pernah kau duga. Tidak selalu perlu mencari tahu alasan di balik setiap bantuan itu. Cukup dengan menerimanya dengan hati penuh syukur, lalu terus melangkah. Sebab, boleh jadi suatu hari kelak, engkaulah yang akan menjadi sosok tak terduga itu bagi orang lain. Engkau yang dikirim untuk menolong di persimpangan hidup seseorang, menjadi cahaya kecil di saat mereka dilingkupi gelap. Dan ketika momen itu tiba, kau akan benar-benar mengerti bahwa semua ini adalah jejaring tak kasat mata, sebuah jalinan dukungan dan perlindungan ilahi yang senantiasa mengelilingmu, meski tak selalu bisa kau lihat dengan mata biasa. Bab 13. Ledakan perubahan besar dalam 24 hingga 48 jam setelah semua tanda ini hadir satu persatu. Ketika tanda-tanda dari semesta mulai menyingkapkan dirinya satu demi satu, intuisi yang semakin tajam, kehadiran orang-orang baru yang tiba-tiba tertarik mendekat, mimpi yang syarat dengan pesan simbolis, hingga uluran bantuan misterius dari arah yang sama sekali tak terduga. Itu semua bukanlah kebetulan,
Ia adalah rangkaian yang tersusun dengan cermat, sebuah orkestrasi agung yang dipersiapkan oleh semesta untuk menutupnya dengan ledakan perubahan besar. Biasanya ketika rangkaian ini mencapai puncaknya, hanya butuh 24 hingga 48 jam sebelum sesuatu yang monumental benar-benar pecah di hadapanmu. Bisa jadi kabar penting yang mengubah alur hidupmu, peluang berharga yang sejak lama engkau nantikan, atau sebuah pertemuan ajaib yang seakan mengguncangkan fondasi perjalananmu dan menggeser jalur takdirmu ke arah baru. Peristiwa itu akan datang dengan kekuatan luar biasa, membuat orang-orang di sekelilingmu heran, bahkan iri, bertanya-tanya bagaimana mungkin engkau bisa mendapatkan keberuntungan sebesar itu. Namun sejatinya ini bukan sekadar perkara keberuntungan. Ini adalah puncak dari proses panjang, hasil dari perjalanan energi dan ketekunan jiwa yang telah engkau jalani tanpa kenal lelah. Perubahan besar jarang datang dengan bisikan lembut atau langkah yang samar. Ia hadir bagai gelombang raksasa yang langsung mendorongmu naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Bisa berupa tawaran pekerjaan yang datang tiba-tiba tanpa proses panjang, kabar mengejutkan dari seseorang yang lama hilang kontak, atau persetujuan penting yang selama ini terasa mustahil, namun kini terbuka lebar di hadapanmu. Yang menakjubkan, ketika hal itu terjadi, engkau tidak akan merasa asing. Justru ada getaran yang sangat alami di dalam dirimu. Seakan-akan engkau memang sudah ditakdirkan untuk momen ini sejak lama. Semua potongan puzzle hidupmu tiba-tiba menyatu, dan engkau akan sadar bahwa tidak ada satupun yang kebetulan. Semua tanda-tanda sebelumnya adalah undangan halus agar engkau siap menerima lonjakan energi besar ini. Namun di balik semua sukacita dan kejutan itu, ada pesan mendalam yang perlu direnungkan. Ketika energi semesta telah mencapai puncaknya, perubahan tidak lagi bisa ditahan. Apa yang selama ini disembunyikan di balik layar, kini harus muncul ke permukaan. Inilah waktunya engkau diminta untuk berani, tidak ragu, tidak mundur, tidak membiarkan rasa takut mengikat langkahmu. Sebab jika engkau sanggup menjemput gelombang besar ini, hidupmu akan bertransformasi memasuki fase yang sama sekali berbeda. Bayangkan, pintu-pintu yang dulu rapat tertutup kini terbuka lebar. Dan sekali jalan itu terbuka, hampir mustahil untuk menutupnya kembali. Inilah jalan jiwa-jiwa terpilih. Jika engkau menemukan dirimu berada di dalam pusaran tanda-tanda ini, maka ketahuilah, besok bukanlah hari yang biasa. Besok adalah awal dari sebuah bab baru yang akan mengubah cara dunia memandangmu. Akan ada orang-orang yang iri, bukan semata karena benci, tetapi karena mereka tidak pernah menyaksikan sinarmu secerah ini sebelumnya. Jangan biarkan tatapan sinis, komentar pedas, atau rasa curiga mereka mengaburkan fokusmu. Ingatlah, semua itu hanyalah bayangan kecil dalam perjalananmu menuju takdirmu yang agung. Engkau telah berjalan jauh, melewati air mata, luka, dan pengorbanan yang tak terhitung. Kini, saat semesta mulai membayar semua itu dengan cahaya kemenangan, engkau harus lebih kuat dibanding sebelumnya. Ketahuilah, kapan waktunya diam, kapan waktunya melangkah, dan rayakanlah setiap keberhasilanmu dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur. Perlu engkau pahami, kemenangan ini bukan hanya kemenangan pribadi. Ia adalah bukti nyata bahwa Tuhan dan alam semesta tidak pernah salah dalam merangkai rencana indah bagi mereka yang setia berjalan meski seluruh dunia seolah menentang. Maka, jika engkau merasakan tanda-tanda ini hidup di dalam dirimu, jangan hanya duduk diam dan membiarkannya lewat begitu saja. Tekan tombol subscribe sekarang juga, nyalakan lonceng pengingatnya karena pesan-pesan selanjutnya akan semakin tajam, semakin spesifik, dan akan membimbingmu menapaki jalan yang sudah ditulis untukmu.
Tekan tombol like sebagai wujud kesiapanmu menerima gelombang energi positif ini, lalu tuliskan angka 99 di kolom komentar sebagai tanda bahwa engkau mengunci pesan ini dalam perjalanan hidupmu. Terlalu banyak orang menunda hingga akhirnya terlambat menyadari pesan suci dari semesta. Jangan biarkan hal itu menimpa dirimu. Bergabunglah bersama komunitas jiwa-jiwa terpilih yang saling menguatkan di sini. Yakinlah, ini bukan kebetulan engkau tiba pada pesan ini hari ini. Ini adalah panggilan, sebuah undangan ilahi yang sudah ditulis sejak awal untukmu. Ambillah langkah itu sekarang, karena besok akan ada banyak mata yang terperangkah, iri sekaligus terpesona melihat apa yang akan engkau alami.